Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, mengawali sambutan ini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita semua masih diberikan limpahan nikmat yang luar biasa. Nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, sehingga kita semua bisa hadir di acara wisuda ahli madya dan sarjana di Universitas Bina Mandiri Gorontalo. Terima kasih Pak Ketua Yayasan dan Ibu Rektor atas undangannya. Sebuah kehormatan bagi kami bisa hadir di acara ini dan berbagi kebahagiaan dengan seluruh wisudawan dan keluarganya. Ucapan selamat yang pertama saya ingin berikan kepada para orang tua yang hari ini saya yakin tidak ada yang kebahagiaannya melebihi kebahagiaan orang tua yang hadir. Melihat anak-anak yang mereka rawat sejak kecil, hari ini sudah menjadi sarjana, sudah menjadi seorang yang dewasa dan siap untuk terjun ke masyarakat berkontribusi bagi pembangunan bangsa. Terima kasih atas pengorbanan dari orang tua, dedikasi yang cukup panjang, sudah banting tulang, peras keringat mencari nafkah untuk memastikan anak-anaknya hari ini bisa mendapatkan gelar sarjana. Luar biasa jasa dari orang tua kepada anak-anaknya, para wisudawan, sehingga apapun yang kalian lakukan untuk membalas kebaikan orang tua, saya yakin tidak ada yang mampu untuk membalas jasa dari orang tua. Oleh karena itu, saya meminta kepada para wisudawan dan wisudawati, sebagai bentuk bakti kalian, banyak-banyaklah berdoa kepada Allah supaya orang tua kalian yang mungkin masih hidup untuk diberikan kesehatan dan umur panjang, dan bagi orang tua yang sudah meninggal dunia, sudah tiada, mari kita doakan supaya mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah, mendapatkan maqamah mahmudah. Kepada para wisudawan dan wisudawati, saya ucapkan selamat atas gelar yang kalian raih, gelar sarjana maupun ahli madya. Saya yakin tidak mudah dan tidak gampang bagi kalian untuk bisa ada pada fase ini, fase menjadi seorang sarjana. Saya yakin kalian masuk ke kampus ini pada situasi yang saat itu tidak menentu karena ada pandemi COVID, dan luar biasa kalian bisa bertahan dan bisa menjadi seorang sarjana. Dan saya berharap apa yang kalian dapatkan dari kampus ini, khususnya gelar yang kalian dapatkan selama kuliah di UBM ini, itu kemudian dapat mengantarkan kalian kepada profesi dan karir yang kalian impikan. Yakinlah bahwa saat ini tidak mudah untuk bersaing di era yang penuh dengan ketidakpastian ini, di era VUCA, ketika saat ini kita sedang mengalami kontraksi ekonomi, kemudian ada yang namanya transformasi digital, di mana kemudian agak sulit bagi kita untuk bersaing kalau kita masih menggunakan paradigma lama atau mindset lama, atau mengandalkan skill-skill lama. Jadi saya minta kepada para wisudawan dan wisudawati, peluang senantiasa terbuka, ya, kalau kalian senantiasa membuka diri untuk mempelajari hal-hal baru. Jadi pesan saya kepada kalian, jangan pernah berhenti belajar. Belajarlah sepanjang hayat. Jadi menjadi seorang sarjana itu bukan berarti proses belajar itu sudah selesai. Tapi proses belajar yang sesungguhnya adalah proses belajar di kehidupan nyata. Dan kita harus belajar sepanjang hayat atau lifelong learning. Yakinlah lifelong learning merupakan kebutuhan yang kalian harus lakukan untuk bisa bertahan di kehidupan saat ini. Tingkatkan terus kompetensi kalian. Jadi saya yakin selama kuliah di UBM kalian sudah mendapatkan pengetahuan, sudah mendapatkan hard skill. Tadi Ibu Rektor sampaikan rata-rata IPK kalian itu 3,64 ya. Dan itu menandakan bahwa kalian memiliki pemahaman, memiliki kompetensi yang sudah selevel dengan, kalau kita menggunakan KKNI, sarjana itu harusnya sudah level KKNI 6. Tapi ingat bahwa ketika saat ini, ya di era saat ini, untuk bisa bersaing dan bisa sukses itu tidak hanya dibutuhkan hard skill dan pengetahuan saja, tapi kalian juga harus memastikan memiliki yang namanya soft skill,
atau keterampilan yang sifatnya interpersonal atau karakteristik pribadi yang berkaitan dengan cara kita berinteraksi dengan orang lain, yang itu bisa diasah melalui pengalaman hidup, interaksi sosial atau pengembangan diri. Nah, ini yang saya yakin ya perlu untuk kalian kuasai, karena berdasarkan pengalaman saya sendiri untuk bisa bertahan di dunia kerja, untuk bisa berdaya saing, dibutuhkan kombinasi atau gabungan antara penguasaan hard skill dan soft skill. Namun yang tidak kalah penting teman-teman, di samping pengetahuan dan keterampilan tadi, hard skill dan soft skill, ada satu yang menurut saya perlu kalian perkuat juga ya, dan masih merupakan bagian dari kompetensi, yaitu karakter atau attitude atau akhlak atau adab ya. Karena negara ini tidak hanya butuh anak bangsa yang memiliki keterampilan dan kecerdasan, tapi kita juga butuh anak bangsa yang memiliki kepribadian, memiliki karakter. Di Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Bapak Ibu, teman-teman, tujuan pendidikan itu di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 disampaikan bahwa ternyata pendidikan itu tujuannya bukan hanya ingin melihat atau mendapatkan lulusan atau anak didik yang cerdas dan terampil. Ternyata kecerdasan itu ada di urutan keempat dan keterampilan ada di urutan keenam. Di urutan yang pertama kita butuh lulusan yang memiliki kekuatan spiritual. Silakan baca pasal pertama dari Undang-Undang Sisdiknas. Di situ diinginkan peserta didik memiliki kekuatan spiritual. Yang kedua memiliki keagamaan, pengendalian diri dan kepribadian. Yang keempat baru kecerdasan, yang kelima akhlak mulia, dan yang terakhir baru keterampilan. Jadi seimbangkan, jangan sampai kalian kemudian jumawa dengan pengetahuan dan keterampilan yang kalian miliki, merasa bangga sudah menjadi sarjana dengan gelar yang kalian dapatkan, tapi kemudian lupa bahwa di balik itu diperlukan karakter, diperlukan akhlak, diperlukan adab yang jauh lebih penting daripada sekedar memiliki ilmu pengetahuan. Itu mungkin pesan saya kepada para wisudawan dan wisudawati. Selamat untuk terjun ke masyarakat. Mudah-mudahan kalian bisa cepat mendapatkan pekerjaan yang layak. Dan yang saya ingin pesan, karena kontribusi kalian sebagai alumni juga sangat besar ya. Salah satu yang bisa kalian kontribusikan kepada alma mater kalian adalah dengan berkontribusi atau berpartisipasi pada tracer study ya, yang akan kalian dapatkan itu tahun depan. Jadi 1 tahun setelah kalian lulus, kampus membutuhkan informasi, feedback dari kalian, di mana kalian bekerja, berapa tingkat penghasilan kalian, apakah kalian lanjut kuliah, ataukah kalian menjadi seorang freelancer atau menjadi seorang wirausahawan. Itu semua dibutuhkan untuk kemudian menjadi bahan evaluasi bagi kampus untuk pengembangan kurikulum, namun juga penting bagi pencapaian indikator kinerja utama dan juga akreditasi. Jadi saran saya, teman-teman yang hari ini di wisuda, jangan putus kontak dengan kampus ya, karena apalagi kalau kampus kalian tahun depan menghubungi kalian untuk tracer study, kalian saya harap bisa berpartisipasi dengan memberikan data yang valid demi kemajuan kampus UBM. Kepada Ibu Rektor saya ucapkan terima kasih atas kerja keras Ibu beserta seluruh jajaran. Selama beberapa waktu ini kita melihat perkembangan yang luar biasa, peningkatan jumlah program studi ya. Saat ini sudah ada 19 prodi di kampus ini. Banyak juga inisiatif-inisiatif dari UBM yang menurut saya patut diikuti oleh kampus-kampus lain, seperti tadi pembentukan unit layanan disabilitas ya, sebagai turunan atau amanat dari pelaksana undang-undang dan peraturan menteri. Kemudian kemarin juga UBM inisiatif melaksanakan lomba debat tingkat regional, yang itu merupakan upaya yang sangat membantu kami, membantu Pak Hari dalam menyiapkan talenta-talenta yang siap untuk bersaing secara nasional atau bahkan global pada lomba debat. Nah, ini banyak inisiatif yang menurut saya perlu kami apresiasi. Dan luar biasa tadi laporan dari Ibu Rektor, saya melihat 25%
atau 27%, seperempat dari mahasiswa kita sudah berasal dari luar Gorontalo. Artinya UBM sudah menjadi daya tarik tidak hanya kepada warga Gorontalo namun juga dari luar Gorontalo, dan ini memang yang kita inginkan Bapak Ibu. Bagaimana kemudian fenomena ini tentu saja menguntungkan perekonomian Gorontalo, karena dengan kuatnya PTS di Gorontalo kita menghindari atau terhindar dari terjadinya capital flight ya, atau perginya modal keluar, karena anak-anak lulusan dari Gorontalo nggak perlu lagi jauh-jauh kuliah ke Makassar, jauh-jauh kuliah ke Jawa atau even ke luar negeri, karena di Gorontalo juga banyak perguruan tinggi yang bisa bersaing berkelas dunia seperti itu. Tadi Bu Rektor menyinggung masalah mahasiswa asing. Tadi saya sempat diskusi sedikit dengan Pak Ketua Yayasan. Kami di kementerian memiliki beasiswa yang bernama Kemitraan Negara Berkembang. Beasiswa ini ditujukan kepada warga negara asing, khususnya dari negara berkembang, untuk bisa kuliah di Indonesia. Jadi bukan cuma mahasiswa Indonesia yang keluar negeri mendapatkan beasiswa, tapi kita juga punya skema beasiswa, dan ini dibiayai LPDP ya, untuk menguliahkan orang-orang dari luar negeri kuliah di Indonesia. Dan saat ini sudah ada 34 perguruan tinggi baik negeri maupun swasta yang menjadi pelaksana program beasiswa Kemitraan Negara Berkembang. Dan memang kalau saya lihat profil mahasiswanya itu banyak dari negara berkembang, khususnya dari Timur Tengah ya, atau dari Asia Tenggara, kemudian dari Timur Tengah dan Asia Timur kalau nggak salah, bukan Asia Timur ya, Asia bagian ya, daerah-daerah Afrika juga ada. Dan saya berharap UBM mungkin bisa menjadi pelopor ya, karena di wilayah 16 belum ada PTS yang menjadi penyelenggara KNB. Jadi saya men-challenge juga kepada Ibu Rektor, Pak Ketua Yayasan dan Ibu Ayu selaku Ketua Kantor Urusan Internasional untuk membuat proposal ke Kementerian, ke Direktorat Kelembagaan, supaya kita bisa menjadi penyelenggara beasiswa KNB dan menjadi tuan rumah bagi warga negara asing yang ingin belajar di Gorontalo. Syaratnya prodinya minimal B atau baik sekali, dan saya rasa di sini sudah banyak prodi-prodi tersebut. Kepada Pak Rektor, kepada Pak Ketua Yayasan, saya juga ucapkan terima kasih atas dukungan Bapak yang luar biasa pada pengembangan kampus ini. Ide-ide tadi membuat unit bisnis, kemudian pengembangan sistem informasi, dan pembangunan infrastruktur yang luar biasa beberapa tahun terakhir ini menunjukkan bahwa Bapak memang punya komitmen yang besar bagi peningkatan pendidikan tinggi di Gorontalo. Tidak mudah Pak bagi sebuah perguruan tinggi swasta untuk bisa survive ya. Kalau PTN mungkin ada subsidi dari pemerintah, tapi kalau dari PTS betul-betul mengandalkan dari UKT dan sumber-sumber yang lain, dan luar biasa di tengah keterbatasan dan situasi saat ini Pak Ketua Yayasan tetap memberikan support yang terbaik ya, tanpa mengurangi kualitas mutu ya. Dan terima kasih kemarin juga sudah ikut kami ke Bandung bersama Ibu Rektor dan Ibu KUI ya. Kita di sana belajar banyak dari Parahyangan, belajar banyak dari Maranatha, dari ITENAS, bagaimana mengelola perguruan tinggi yang unggul, dan hal-hal yang baik yang kita pelajari di sana saya rasa bisa kita segera terapkan di kampus UBM. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagai bagian terakhir dari sambutan saya, perlu kami informasikan bahwa saat ini kami sedang mengalami transisi dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi menjadi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, dan mudah-mudahan dalam waktu yang tidak lama OTK Kementerian sudah rampung, dan saya rasa tidak perlu khawatir, banyak program-program yang baik yang sudah kita lakukan tetap akan berlanjut. Jadi perubahannya bagi program tidak begitu signifikan. Namun memang ada beberapa regulasi yang perlu kita perbaiki, dan menurut Pak Menteri perbaikan regulasi tadi tujuannya untuk memudahkan PTS dan perguruan tinggi yang lainnya untuk bisa berkembang. Pak Menteri sudah memberikan pesan kepada kami, kepada seluruh kepala LL Dikti ketika kami bertemu 18 November lalu,
untuk LLDikti fokus pada huruf L yang kedua dari namanya, yaitu fokus kepada layanan. Jadi kami diperintahkan untuk memberikan layanan yang terbaik kepada perguruan tinggi, membantu apapun masalah dari perguruan tinggi, memampukan. Jadi Pak Menteri menggunakan istilah memampukan PTS. Jadi kami harus memastikan bahwa upaya-upaya yang kami lakukan itu betul-betul bisa mengantarkan perguruan tinggi termasuk UBM bisa menjadi perguruan tinggi yang mampu bersaing di tingkat internasional. Satu hal yang perlu kami informasikan bahwa Pak Menteri berharap ada pergeseran paradigma di perguruan tinggi dari paradigma konvensional menjadi paradigma transformasional, di mana perguruan tinggi diharapkan bertransformasi, tidak hanya menyiapkan lulusan yang relevan dan berdaya saing, namun juga bisa memberi dampak dan berkontribusi pada pembangunan sosioekologis untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan atau SDGs. Dan saya rasa UBM sudah mulai ke arah sana. Jadi tinggal dilanjutkan saja hal-hal yang baik yang sudah kita lakukan sejak awal. Saya rasa demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan mewakili pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Sekali lagi kami siap untuk memberikan pendampingan kepada UBM untuk menjadi perguruan tinggi yang unggul, berdaya saing. Dan sekali lagi kepada para wisudawan dan wisudawati, selamat atas gelar yang kalian raih. Mudah-mudahan kalian bisa meraih masa depan yang sukses dan cemerlang dengan gelar dari kampus ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.